siang, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu lagi di program PKBN 2K Semak 5 Penabur. Kali ini program PKBN 2K kita akan membahas tema tentang kesabaran. Sabar itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tengah kondisi kita saat ini. Kesabaran sangat dibutuhkan, sabar untuk tetap tinggal diam di dalam rumah. Seperti Matius ayat pasal 5 ayat yang ke-43 sampai 46 memberitahukan kepada kita firman Tuhan bahwa orang yang beriman adalah orang yang memiliki kesabaran. Ketika kita sabar, maka kita mampu mengampuni orang lain yang mungkin membuat kesalahan pada diri kita. Selamat bersabar dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Di rumah, kita harus tetap belajar. Belajar pengetahuan, tetapi juga belajar tentang karakter yang baik, agar kita dapat melakukannya di hadapan sesama dan Tuhan. Semangat belajar inilah yang memampukan dan memastikan kita bisa mencapai karakter best yang kita dambakan sebagai peserta didik di BPK Penabur Jakarta. Amsal 1 ayat 7 yang terpampang dengan jelas di sekolah kita mengingatkan bahwa perilaku yang baik dari kita adalah dasar bagi kita untuk pantas dikatakan sebagai generasi yang cerdas. Ayo kita menyimak dan belajar. Ayo, siapa dia? Si besar dan mengerikan yang satu ini, Hulk. Setiap kali dia marah, dia punya kekuatan yang tiba-tiba bisa melampaui diri normalnya, mengerikan dan sangat ganas. Bukan hanya itu, dia merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kenapa bisa begitu ya? Jangan-jangan setiap kali kita marah, kita menjadi seperti Hulk, merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sedangkan dalam keadaan normal kita, kayaknya nggak mungkin deh kita sampai segitunya. Sebenarnya, kita semua pasti pernah marah. Tapi kita marah dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa marah itu adalah tindakan yang wajar, tapi ada juga yang tidak. Nah, Alkitab sendiri punya alasan tertentu tentang marah. Bagi Alkitab, marah itu juga bisa mendatangkan dosa. Mari kita bersama-sama membuka dan membaca Matius 5 ayat yang ke-22. Matius 5 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi marah menurut Matius yang diucapkan Yesus ternyata juga bisa mendatangkan dosa. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Iya, marah itu wajar. Karena kalau kita tidak pernah bisa mengekspresikan kemarahan kita akan stres. Tapi, ekspresikannya harus benar dong. Banyak orang yang mengekspresikan kemarahannya dengan berbagai macam cara selama ini. Ada yang memilih untuk diam, tidak mau mengekspresikan apa-apa. Selain diam, ada juga yang mengekspresikan dengan menghindar dari masalah supaya dirinya jadi nggak marah. Ada yang langsung dengan marah yang besar dan meledak-ledak. Kira-kira kita kayak gimana ya? Bagaimanapun teman-teman, marah bisa menghasilkan dosa dan kerusakan. Coba kita lihat yang ini. Ada orang yang marah dan melukai diri sendiri, kerusakan yang dihasilkan. Ada juga yang menyebarkan hoaks atau fitnah atas nama orang lain. Ada yang melakukan kekerasan fisik kepada orang lain. Bahkan ada juga yang sering sekali yaitu memaki dan mengeluarkan umpatan. Tentu ini adalah kemarahan yang menghasilkan kerusakan dan dosa. Kita harus seperti apa? Kita bisa dengan berbicara empat mata di luar keramaian
dengan orang yang mungkin kepadanya kita marah dan merasakan sakit hati. Berdua saja dan selesaikan baik-baik. Coba lihat, dewasa kan? Sesabar apapun manusia, sesekali pasti pernah marah. Karena banyak sekali alasan di tengah kehidupan kita yang bisa buat marah. Seperti kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, atau melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Dan yang paling kuat alasannya adalah ketika kita dibuat jengkel atau disakiti oleh orang lain. Jadi banyak banget alasan di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita marah. Tapi tidak perlu ada kerusakan dan penyesalan setiap kali kita punya alasan untuk marah kan. Karena bagaimanapun kita harus sabar. Ya, sabar yang seperti apa sih? Iya, betul. Rasa sakit yang sampai ke hati pasti lebih sakit dari luka fisik. Karena sangat sulit untuk disembuhkan. Peralatan medis pun rasanya tidak bisa menyembuhkan begitu saja. Selain sulit disembuhkan, sakit di hati itu sulit untuk dipulihkan. Kalau harus dipulihkan pun pasti butuh waktu yang sangat panjang. Tapi kita kan harus sabar. Sabarnya adalah dengan mengampuni. Ketika kita merasa sakit hati, belajarlah mengampuni adalah jawaban bagi kita. Matius 5 ayat 44 dan 46 berbunyi demikian, saya bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya memang susah, tapi itulah kesabaran. Susah menjadi orang sabar, tapi itulah kesabaran. Sebenarnya dengan kita mengampuni orang lain, kita mengampuni kesalahan orang lain, sebenarnya kita juga sedang mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita. Kesabaran itu dia nggak menutup, dia nggak menyembunyikan, atau bukan juga dia mencegah kemarahan gitu. Setiap kali kita marah, sebenarnya kita sedang bersikap tegas. Kita sedang bersikap tegas kepada orang lain agar dia juga bisa berubah dari kesalahannya. Tegas juga kepada diri kita untuk menyatakan kasih itu, menyatakan kasih itu juga kepada orang lain. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya dengan kesabaran itu menghasilkan buah yang manis kok. The suspect in the deadliest shooting rampage in modern U.S. history was Joe Sung-wi, a Virginia Tech student. He was a 23-year-old South Korean here in the U.S. as a resident alien. Joe was enrolled as an undergraduate student in his senior year as an English major at Virginia Tech. Police are not offering a motive for the shootings that left 33 dead, including Joe, and there isn't much insight into the man himself. A university spokesman says Joe was a loner. Even the college is having trouble finding out much information about him. And some students who lived alongside him here at Harper Hall say they're not even sure which floor he lived on. But reports say it was inside this dorm where Joe's note was found. The Chicago Tribune reports the rambling note had a long list of grievances against rich kids, debauchery, and charlatans on the Virginia Tech campus. And ABC reports the note explained Joe's actions, saying, quote, "You caused me to do this."
33 orang di Virginia Tech, Amerika Serikat meninggal karena tembakan liar. Apakah keluarga dari 33 orang yang tidak bersalah itu harus mengampuni? Seperti itukah rasa sakit hati yang pernah kita rasakan? Sampai-sampai sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang mungkin bersalah dan menyakiti hati kita. Coba bayangkanlah, kita yang berbuat salah, dan kita benar-benar butuh maaf dari orang lain. Bayangkan ketika kita butuh banget, dan maaf itu tidak pernah diberikan bagi kita. Hari ini marilah kita sadari teman-teman, bahwa setiap pengampunan yang kita berikan, itu memastikan kita diampuni oleh orang lain suatu saat. Teman-teman, ini adalah waktu bagi kita untuk merefleksikan pembelajaran karakter yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita akan melakukan aktivitas sambil mendengarkan lagu yang baik. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena kita harus merenung semua yang sudah kita dapatkan dan juga memaknainya supaya kita benar-benar bisa melakukan banyak hal yang positif dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalian ambillah sebuah kertas, bebas apa saja, tidak usah terlalu besar. Lalu, tuliskan di sana nama-nama orang yang kalian masih ingat kalau mereka pernah menyakiti kalian. Kalian punya waktu 1-2 menit ya, silakan lakukan. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Setelah menuliskan, sekarang kertas itu dilipat 2 kali. Silakan mengikuti contoh. I have called you each by name. Setelah dilipat, tulislah pada sebuah sisi tentang nama-nama yang kepada mereka kalian pernah buat salah dan belum menerima maafnya. Sama, waktu kalian 1-2 menit, silakan lakukan. I am strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Setelah selesai menuliskan, lalu melipat, angkat, dan perhatikanlah baik-baik aktivitas yang sudah kita lakukan itu. Renungkan, maknai, dan pikirkanlah apa yang bisa kita pelajari. Jadi apa? Setiap kali kita merasa marah, ingatlah orang-orang yang kita buat marah. Setiap kali kita merasa marah karena mengingat kesalahan orang lain, ayo ingat juga, kita belum mendapat maaf dari orang lain. Ampunilah agar kita diampuni. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring
teman-teman, kita bawa dalam doa yuk semua orang yang pernah menyakiti kita dan semua orang yang pernah merasa tersakiti oleh kita. Kita juga berdoa bagi diri kita sendiri agar kita sadar makna penting dari sebuah pengampunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti Engkau telah mengampuni kami dengan salib-Mu yang penuh dengan penderitaan, ajarlah kami untuk berjuang keras mengampuni sesama kami. Kami ingin sabar, maka ajarlah kami untuk sabar melewati proses untuk dapat benar-benar mengampuni sesama kami. Ajarlah kami juga sabar dalam mengelola emosi kami, agar keberadaan kami selalu berdampak baik bagi sesama di sekitar kami. Karena mendapat pengampunan dari orang lain pun berat, maka ajarlah kami dengan ringan mengampuni dan mengatasi kemarahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah pembelajaran kita. Akhir kata, pengampunanmu adalah bentuk kesabaran terbaikmu. Ingatlah dan lakukanlah. Tuhan memberkati.